Shalom dan selamat petang untuk kita semua, ibu-ibu yang sempat hadir di dalam kebaktian pelayanan wanita di Emmanuel Permajaya Mire. Pada petang ini, pada hari ini kita akan belajar dalam satu tema, yaitu ibu yang anak-anak dampakan ataupun ibu yang anak-anak inginkan, rindukan, senangi, hargai, ya. Tanpa membuang waktu, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Teks yang saya ambil di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10 sehingga yang ke-31. Ayat ini tidak jadi asing bagi semua ibu-ibu, bahkan dan sering dibicarakan, dan kita tidak pernah kering hedia untuk menyampaikannya. Mari kita sama-sama membuka di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10 sehingga yang ke-31. Bunyi firman Tuhan, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dia membuat baik kepada suaminya dan tidak pernah berbuat jahat sepanjang umurnya. Dia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar yang dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jaring-jaringnya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rakap. Ia membuat bagi dirinya permaidani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Dia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Dia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Dia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemelasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kamu melebihi mereka semua. Kemuliaan dan bohong kecantikan adalah sia-sia. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan ini banyak berbicara tentang ia, ataupun wanita, ataupun istri, dan ibu. Saya tertarik dengan ayat yang pertama ini. Dia mengatakan, ayat yang ke-10, istri yang cekap, siapakah yang akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Nah, seperti apakah ibu-ibu yang didampakkan? Dia harus lebih berharga daripada permata. Arti kata lain, menjadi seorang ibu harus lebih hebat daripada menjadi batu permata. Ya, jangan pernah menjadi batu sandungan, jangan pernah menjadi batu nisan. Ya, atau kita mau meninggal dunia menjadi batu nisan, tidak. Tapi lebih baik menjadi ibu harus menjadi batu permata. Itu yang anak-anak dampakkan. Ya. Nah, karena itu menjadi ibu adalah peranan yang menentang. Menjadi ibu adalah suatu hal yang sangat sukar dan sangat berat untuk kita tanggung. Namun Tuhan tidak pernah memberikan suatu peranan itu melebihi kemampuan kita untuk mengerjakannya. Karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa kelemahan kita ini tidak melebihi
kemampuan kita, ya. Karena Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Biarlah setiap ibu memandang kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Roh Allah untuk menguasai hidup ibu-ibu, untuk menjadi ibu yang didambakan, yang disayangi, yang dihargai dan dihormati oleh anak-anak. Nah, poin yang pertama yang akan kita pelajari pada petang ini adalah ibu yang dihargai, ibu yang disayangkan, ibu yang didambakan adalah ibu yang dapat mendidik anak-anaknya. Adalah ibu yang mendapat mendidik anak-anaknya. Karena itu tugas seorang wanita, tugas seorang ibu adalah tugas yang sangat susah, sangat sukar. Karena kita berhadapan dengan kerena anak yang berbagai-bagai. Kita berhadapan dengan karakter anak yang berlain-lainan. Ya, di dalam rumah tangga ada anak yang berkarakter seorang pendiam, ada karakter anaknya yang suka banyak berbicara, ada juga anak yang suka makan, ada yang pilih makan. Tidak mudah. Tetapi karena itu, ibu yang dihargai, ibu yang didambakan, ialah ibu yang dapat mendidik anak-anaknya. Dia mendidik anak-anaknya di jalan yang patut baginya. Ya, karena itu di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada usia tuanya pun dia tidak menyimpang daripada jalan itu. Tugas sebagai seorang ibu yang lebih intim yang bersama anak, tugas seorang ibu yang lebih dekat sama anak adalah mendidik jalan yang patut baginya. Dalam Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada usia tuanya pun dia tidak menyimpang daripada jalan itu. Didik apakah yang harus kita didikan kepada anak-anak kita? Yang pertama adalah mendidik anak-anak untuk sopan santun. Ya, banyak anak-anak sekarang ini adalah anak-anak yang kurang hajar. Banyak anak-anak yang saat ini boleh dikatakan seperti maling kundang. Dia bukan hanya berkurang hajar kepada orang lain, ada anak-anak yang berkurang hajar kepada ibu-ibunya. Ada anak-anak yang kurang hajar kepada orang tuanya. Karena itu, didiklah anak-anak kita untuk sopan santun. Di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-14. Lindungilah hambamu, janganlah terhadap orang yang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, didiklah anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang sopan, yang santun. Bukannya anak-anak yang kurang hajar. Ya, kalau kita perhatikan anak-anak di zaman sekarang ini, tidak sedikit anak-anak yang baik ataupun tidak sedikit anak-anak yang menghormati orang. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang kurang hajar. Banyak anak-anak mereka yang melawan orang tua. Ya, kami baru saja berdiskusi tentang perangai anak-anak di abad ini. Ya, di mana anak-anak sekarang ini bukannya menolong orang tua bekerja. Anak-anak sekarang ini bukannya menolong orang tuanya mencari pekerja ataupun meringankan beban orang tua. Sekurang-kurangnya ada yang pergi ke sawah, ada yang mencari pekerjaan, tidak. Tapi apa yang berlaku pada anak-anak sekarang? Kurang sopan. Kata kasar, kurang hajar. Sudahlah dia meminta uang daripada orang tuanya, dan uang yang diminta itu bukan untuk dibelinya daging, dibelinya sayur, dibelinya makanan, tetapi dibelinya rokok, alkohol, judi online. Ini anak-anak yang kurang ajar. Pada zaman sekarang ini banyak anak-anak minta duit dengan orang tua, tidak mau kerja. Tapi bila diberi duitnya itu untuk dibelinya rokok, dibelinya alkohol, digunanya untuk bermain judi. Ini sungguh anak-anak yang kurang hajar. Ibu-ibu, latih didiklah anak-anakmu menjadi anak yang sopan dan santun. Mulai saat ini. Masa dia kecil, didiklah dia supaya dia menghormati orang. Yang seterusnya,
mendidik anak-anak untuk saling mengasihi. Mendidik anak-anak untuk saling mengasihi. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutup segala pelanggaran. Ingat, saya membaca ulang ayat ini dalam Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ayo, ibu yang mendidik anak-anaknya harus mendidik anak-anaknya dalam hal mengasihi. Ya, bukan sedikit anak adik-beradik yang bergaduh. Ya, dalam keluarga kita dapat lihat sendiri. Yang abang gaduh dengan adik, adik gaduh dengan abang, adik gaduh dengan saudara, marah. Ya, ini masalah-masalah anak-anak yang tidak dididik dari waktu kecil. Ambil waktu untuk mendidik anakmu. Jangan membuang waktumu seharian dengan mencari uang. Uang boleh dicari. Anak yang sudah rusak hidupnya sukar untuk dibentuk. Mulai pada saat ini, saya mengajak semua ibu-ibu, didiklah anakmu untuk saling mengasihi. Anda boleh bekerja seharian, boleh, tidak menjadi masalah. Tetapi carilah waktu untuk mengajar, mendidik anak-anakmu dalam hal mengasihi. Ya, tidak salah ibu-ibu menjadi singa di dalam rumah. Dalam konteks apa? Sekalipun garang, sekalipun ganas, itu tujuan untuk mendidik anak-anak. Ya, itu tujuan untuk mendidik anak-anak. Dan seterusnya, mendidik anak-anak ini bagaimana untuk berterima kasih. Ibu yang didampakkan ialah ibu yang dapat mendidik anak-anaknya untuk berterima kasih. Ya, di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-24. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Ya, didiklah anak-anak untuk berterima kasih. Bagaimana harus berterima kasih? Ya, banyak anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Apalagi tidak tahu berterima kasih dengan orang tua yang sudah lama mendidik dia, yang sudah lama beri dia makan, minum, tempat tinggal yang selesa. Ayo didik anak-anak untuk berterima kasih. Ya, banyak anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Ya, kalau kita tengok dari kecil sebetulnya diajar untuk berterima kasih. Ya, kalau orang bagi dia uang kah misalnya, ataupun apa-apa, ayo ajar mereka untuk berterima kasih. Tidak susah, senang. Ajar mereka berterima kasih itu tidak susah. Ya, yang seterusnya, mendidik bagaimana anak-anak itu bermasyarakat dan berbangsa. Ya, di dalam Keluaran 33 ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa inilah umatmu. Ayo, ibu-ibu yang didampakkan adalah ibu-ibu yang mendapat mendidik anak-anaknya bagaimana untuk bermasyarakat dan berbangsa. Ya, kita bukan hanya mendidik anak-anak kita ini untuk lingkungan kita saja, tetapi untuk lingkungan orang luar. Artinya apa? Dimana jika anak-anak kita ini dapat bermasyarakat dengan orang lain, mereka itu sudah dididik dengan baik, mereka harus menjadi terang dan garam Tuhan dan berbangsa. Di Malaysia ini, kita ini banyak bangsa. Bangsa apa? Lun Bawang, Kayan, Kelabit, Saben, Sekapan, Lundaya, banyak lagi. Harus hajar mereka bagaimana berbangsa. Artinya apa? Menghormati bangsa lain. Ya, karena ada pantang larang dalam berbangsa ini harus dihormati. Jangan tidak dihormati. Tidak. Artinya ada macam suku kami, ya, suku kami, Lun Bawang ataupun Lundaya. Kami ini orang-orang yang
pergi sawah, ya, pergi sawah. Dan kalau kami pergi sawah, artinya kami ini banyak beras, ya. Jadi beras tuh bukan hanya untuk kami makan, tetapi kami akan beri kepada ayam-ayam di luar sana. Ini bangsa kami. Bukan kami, adat kami yang bazir, tapi memang itu adat kami. Nah, jadi bila kita berbangsa ini seperti ini, lun bawang lun daya ini. Oleh karena dia pergi sawah, buat sawah, sudah musim menuai. Nah, jadi berguni-gunilah beras-berasnya. Dia tidak dimakan semua. Ada dibagi untuk diberi makan babi, ya, ada diberi makan ayam, seperti itu. Nah, jadi bila bangsa Lundaya ini, Lun Bawang ini pergi ke bangsa lain, misalnya Cina. Oh, kalau mereka Cina nampak ini Lun Bawang Lundaya ini buang beras nih, memang dimarah orang itu. Karena suka membazir. Karena bangsa Cina itu orang tidak mau suka pembaziran. Ya, kalau saya lihat di kedai, kalau ada sisa itu, sekalipun ada satu dimsum tuh tinggal di tapau itu. Karena tapau tuh untuk makan di rumah. Oh, tapi kalau kita nih, bangsa kita nih, bukan apa nih, dimsum 1, 2, 3, ditinggal terus tuh. Tidak apa, tidak masalah. Tetapi itu harus dididik dari kecil. Bagaimana harus berbangsa dan bermasyarakat, hormati bangsa lain, ya, dididik. Nampak hal seperti hal yang biasa-biasa, tetapi harus dididik anak-anak dari kecil. Dan banyaklah didikan-didikan yang patut bagi anak-anak. Itulah ibu-ibu yang didampakkan oleh anak-anak. Itulah ibu-ibu yang dihargai. Itulah ibu-ibu yang dihormati. Karena mendidik anak-anak dengan hal-hal yang patut baginya. Karena itu sekali lagi dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah anak orang muda menurut pada jalan yang patut baginya. Ya, dan yang seterusnya, dia selain mendidik tentang hal-hal yang ada di luar sana, tentang bagaimana bermasyarakat, bagaimana bersopan santun dan sebagainya, anak-anak juga harus dididik untuk berjalan di jalannya Tuhan. Ini harus diambil perhatian. Jangan hanya bergantung kepada gembala saja. Jangan bergantung kepada pastor saja. Ini harus juga ada kerjasama antara pastor dengan ibu-ibu, dengan orang tua. Seperti itu. Ini, itu bagian pastor itu. Itu kerja pastor itu. Tidak. Dari rumah harus diajar anak-anak ini jalannya Tuhan. Yang pertama, harus memperkenalkan anak-anak ini akan siapa Yesus Kristus. Harus memperkenalkan anak-anak ini akan siapa Yesus Kristus. Karena lihat Yesaya 9 ayat yang kelima hingga ayat yang keenam, begini bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal dan Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas takhta Daud, di dalam pekerjaannya, karena dia mendasarkan dan mengukuhkan dengan keadilan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan alam semesta, alam akan melakukan hal itu. Karena itu sebagai orang tua, ibu-ibu, perkenalkanlah siapa Yesus Kristus, siapa Raja Damai, siapa penasihat ajaib, siapa Allah yang perkasa, Bapa kekal, itu kepada anak-anak kita. Perkenalkan mereka, ajar mereka, didik mereka tentang jalan Tuhan. Dan perkenalkan kepada mereka apa itu Alkitab. Alkitab harus diperkenalkan kepada anak-anak. Tapi apa yang menjadi celaka 12 ini, ada yang mencari menjadi sakit jantung anak saya pada saat ini, mudah-mudahan boleh sakit jantung, adalah begini. Ibu-ibu sekarang pandai. Kenapa? Kalau kami dulu
menangis kami di rotan, ya, di rotan. Tapi sekarang ibu-ibu zaman modern ini, saya tidak tahu kenapa, tetapi saya akui itu oleh karena teknologi. Menangis anak yang diberi itu handphone, ya, yang diberi itu handphone, ya. Menangis dia anak beri handphone terus anak tuh diam, heran saya. Nah, artinya apa? Ibu-ibu yang dikasih Yesus Kristus, perkenalkan mereka Alkitab, bukan perkenalkan mereka apa tuh handphone. Perkenalkan mereka Alkitab. Handphone ini bersifat mati. Handphone ini tidak memberi mereka kehidupan kekal. Coba perkenalkan mereka Alkitab yang memimpin kehidupan mereka kepada kekekalan. Ya, perkenalkan mereka kepada Alkitab. Jangan pernah memperkenalkan mereka apa itu Samsung, apa itu iPhone, apa itu Oppo, apa itu Vivo. Bukan. Nah, ini masalah terjadi mulai daripada handphone ini. Mulai daripada handphone, saya akui. Ya, ayo mari kita makan. Kita makan. Oh, sudah masak ini. Kejap, Mak. Satu game lagi. Kejap, Mak. Sekejap lagi. Sekejap. Nang, cuci kain nih. Basuh kain nih. Cuci piring nih. Sekejap, Mak. Sekejap, Mak. Ah, ini masalah dia. Karena handphone. Kalau kita perkenalkan mereka dengan Alkitab, senang hidup kita dalam rumah itu. Dan selain itu, perkenalkan anak-anakmu apa itu gereja dan bagaimana beribadah dengan setia. Ini bukan hanya tugas seorang gembala, tapi ini juga tugas seorang ibu bapak, rumah tangga, orang tua, harus memperkenalkan mereka gereja, harus memperkenalkan mereka ibadah, dan ajarkan mereka siapa Roh Kudus dan bagaimana untuk dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu dalam Yesaya 34 ayat 16 mengatakan, carilah dalam kitab Taurat dan bacalah. Sekali saya katakan, Yesaya 34 ayat 16 mengatakan, carilah di dalam Alkitab Taurat dan bacalah. Satu pun dari makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Allah sendiri telah mengumpulkan mereka. Ya, dengar, belajar tentang firman Tuhan. Dan bukan itu saja. Sebagai ibu yang didampakkan, ibu yang disenangi, ibu yang dihargai, bukan hanya anak-anak, tapi Tuhan adalah mengajar mereka untuk memberi persembahan, perpuluhan, dan korban syukur. Ya, karena dalam Maliaki, saya harus tegas di sini nih. Dalam Maliaki 8 ayat 10, bolehkah manusia menipu Allah? Dalam Maliaki 3 ayat 8 hingga 10 mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, bagaimana cara kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bunyi firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan, persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan? Sebagai orang tua, ajar anak-anak kita untuk memberi kepada Tuhan. Ajar anak-anak kita untuk memberi perpuluhan, korban ucapan syukur. Ya. Jangan pernah menipu Tuhan. Pegang ayat ini. Maliaki 3:8. Jangan pernah menipu Allah. Allah tidak mau dipermainkan. Karena itu Tuhan katakan, ujilah aku, firman Tuhan. Anak-anak kita, saya yakin, saya percaya, semua anak-anak kita ini anak-anak yang bekerja. Ya, semua bekerja, pasti bekerja. Di mana-mana pun pekerja, ayo ajar mereka memberi untuk Tuhan. Ya, ajar mereka untuk memberi untuk Tuhan. Ya. Seterusnya, mengajar mereka bagaimana beriman. Ajar anak-anak kita untuk bagaimana beriman, dan ajar mereka bagaimana untuk berdoa. Karena itu dalam Daniel seorang anak muda yang beriman kepada Tuhan. Daniel adalah seorang yang berdoa kepada Tuhan. Di mana ketika Sedrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja
Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan dalam hal ini, katanya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Dan dalam Daniel 6, ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Ayo, ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, yang dipelihara Tuhan, ajar anak-anak untuk beriman dan berdoa. Ya, ajar mereka untuk berdoa. Jangan hanya tahu doa makan, doa tidur, doa untuk semua bangsa. Dan anak yang diajar memuliakan Allah dan membawa ketentraman bagi kita. Kenapa saya mengajar? Kenapa saya harus menyampaikannya bahwa ibu-ibu ajarkan mereka ini, perkenalkan mereka ini, beritahu mereka anak-anak seperti ini. Ini bukan karena apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Karena dalam Amsal 29:7, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Sekali lagi saya membaca untuk kita semua. Kenapa anak harus diajar tentang sopan santun, tentang memberi, tentang bergereja, tentang beriman, tentang berdoa, tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus? Saya memberitahu kita semua. Di dalam Amsal 29 ayat 17 adalah jawabannya. Firman Tuhan mengatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kalau kita mau melihat keluarga kita tentram, tidak ada pergaduhan, tidak ada perpecahan dalam keluarga, ya. Keluarga Kristen ini banyak perpecahan. Dimulai daripada apa? Pendidikan di dalam rumah tangga. Dimulai dari anak kecil, baru yang anak-anak dewasa, dan suami kita, keluarga kita, saudara mara kita yang lain. Mulai saat ini, belum pernah terlambat. Yang kedua, ibu yang didampakkan ialah ibu yang memiliki otoritas dan memberi teladan. Ayo ibu-ibu, jangan hanya tahu berbicara, jangan hanya tahu mengajar, jangan hanya tahu bercakap-cakap, tetapi lebih daripada itu adalah menjadi teladan. Jangan pernah berkata, "Hai anak, ayo berdoa," tapi engkau tidak berdoa. "Hai anak, lebih baik kau bersopan santun," tapi kau tidak bersopan santun. Ibunya tidak bersopan santun. Anak, belajarlah berterima kasih, tapi ibunya mencuri, tidak berterima kasih. Anak, katanya, ayo ke gereja, pergi beribadah. Tapi ibu-ibunya tidak beribadah, tidak ke gereja. Karena itu, lebih daripada mengajar, lebih daripada berkata-kata, adalah memiliki otoritas untuk memberi teladan. Setiap anak merindukan otoritas dari orang tuanya. Setiap anak merindukan teladan daripada orang tuanya. Ya, mana ada anak-anak yang tidak mau belajar daripada teladan. Karena itu, sebelum kita berbicara tentang bagaimana harus menjadi anak yang baik, sebelum kita mengajar anak-anak kita bagaimana untuk berdoa, membaca firman, lebih baik itu dimulai dari ibu dulu. Ya, dimulai dari ibu dulu. Supaya di dalam Amsal 29 ayat yang ke-17 itu ada ketentraman dalam rumah tangga. Ada ketentraman dalam keluarga Anda. Ya. Dan otoritas kita dapatkan dari Allah dan melakukannya kepada anak-anak kita melalui kasih dan kesabaran. Kita harus sabar. Kita mengajar anak-anak kita hari ini, belum tentu esok dia akan berubah. Tetapi harus sabar, penuh kasih. Mengajar anak-anak penuh kasih.
sabar menunggu waktu Tuhan. Dengan iman, 2-3 bulan dia akan berubah. Ya. Dan ibu dan bapak adalah teladan bagi anak-anak mereka. Saya bersyukur ketika COVID-19 ini berlangsung. Saya bersyukur. Karena apa? Karena ini adalah waktu-waktu di mana orang tua mengajar anak-anaknya di rumah. Ini adalah waktu-waktu orang tua untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Karena ketika PKP ini, kawan pergerakan ini, semua orang tinggal di rumah. Keluarga kita ditinggal di rumah. Ambil waktu ini, didik anak-anak Anda, ajar anak-anak Anda. Dan jadi teladan yang baik dalam rumah tangga. Nah, yang kesimpulannya begini. Jadilah ibu ataupun orang tua yang berperan di dalam keluarga untuk membentuk karakter, untuk membentuk akhlak anak-anak dari sekarang. Pepatah mengatakan, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Mendidik anak biarlah dari kecil. Jika ada kata terlambat, inilah waktu-waktu kita untuk mendidik anak-anak, untuk menjadi anak-anak yang hidup berkarakter dengan baik, akhlaknya baik. Jangan biarkan anak kita anak yang kurang hajar. Jangan biarkan anak kita anak yang tidak mengenal Tuhan. Dan dengan harapan besar, harapan saya ingin melihat keluarga Kristen ada keluarga-keluarga yang bahagia. Keluarga Kristen adalah keluarga-keluarga yang tentram. Sampai sini sejak persekutuan kita, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk persekutuan dan sharing firman yang kami belajar. Kami sangat rindu melihat keadaan kondisi keluarga Kristen saat ini yang hidup penuh dengan karakter yang baik. Akhlak anak-anak muda saat ini dibentuk oleh orang tua. Kami rindu Tuhan melihat pembentukan pemulihan terjadi dalam keluarga kami. Dimulai daripada anak-anak kecil yang diajar oleh ibu-ibu. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang ada di gereja KBM Immanuel. Kami letakkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memakai mereka menjadi alat-Mu untuk membentuk karakter, akhlak, kerohanian anak-anak dari usia muda di rumah mereka saat ini Tuhan. Beri mereka kesabaran, beri mereka kasih, beri mereka ketulusan dalam mendidik anak-anak mereka agar anak-anak menjadi takut akan Tuhan. Tuhan, kami akui ini sangat susah, sangat sukar bagi kami, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memakai semua ibu-ibu agar mereka terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan yang kami minta. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.